Ya, pemirsa, salah satu artis yang juga ikut dalam Pilkada 2024 seperti yang kita jelaskan tadi ada Lucky Hakim yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati Indramayu 2024. Dan saat ini diinformasikan pasangan Lucky Hakim ini unggul pada quick count. Dan terkait dengan hal ini kita akan bahas lebih lanjut dengan yang terkait secara langsung melalui sambungan virtual Mas Lucky Hakim. Selamat siang Mas Lucky Hakim. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya Mas udah bergabung di Laporan 8 siang kali ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat ya unggul quick count di Pilkada Indramayu 2024. Nah terkait dengan keunggulannya ini bisa dibilang telak ya Mas ya, 60%-an lebih. Gimana nih tanggapannya sejauh ini? Alhamdulillah dari hasil quick count 68%. Dan saya ucapkan terima kasih tentu untuk seluruh masyarakat Indramayu dan semua tim pendukung partai dan semuanya. Itu kalau saya melihat bahwa emang energi kami, energi paslon 02 itu nyambung dengan energi masyarakat yang memang menginginkan perubahan. Jadi bukan cuma karena kehebatan kami, karena tidak mungkin kalau kehebatan kami bisa mencapai hasil lebih dari 50% ke atas. Tapi ini memang karena anugerah dari Allah, menggerakkan hati masyarakat Indramayu yang menginginkan untuk perubahan, dan kami mengusung tema perubahan. Tapi kalau bisa dilihat ke belakang, apa yang sudah dilakukan? Ini kan kita tahu nih masyarakat masih berspekulasi bahwa oh artis tentunya elektabilitasnya tinggi. Tapi tentunya untuk mencapai angka 68 ini tidak serta-merta mengandalkan elektabilitas sebagai public figure nih Mas Lucky Hakim. Kira-kira dari Mas Lucky Hakim sendiri, apa nih kiat-kiat yang sudah dilakukan sehingga bisa berada pada posisi ini? Saya melihat saya memiliki suatu hal yang sangat mewah yang tidak dimiliki oleh pasangan lain ataupun selama ini pejabat di Indramayu, yaitu barang mewah itu namanya mau mendengar keluhan masyarakat. Jadi kebanyakan sejauh ini politisi hanya ingin bicara dan menyampaikan apa yang ada di kepalanya, lalu meminta masyarakat menurutinya. Saya melakukan hal yang terbalik. Saya mendatangi 1.800 titik pertemuan. 1.800 titik pertemuan, dan saya lebih banyak mendengar daripada bicara. Dan saya mencatat dan saya berkata bahwa insya Allah hal-hal ini semua akan saya usahakan untuk dilakukan. Jadi saya berkata bahwa kami ingin membangun pemerintahan yang tidak karpe dewek itu apa mau kita, tapi apa maunya masyarakat. Karena kabupaten ini adalah milik bersama. Nah hal seperti itu ternyata responnya positif sekali. Mereka mengajukan undangan, mengundang saya ke berbagai titik. Satu hari saya mendatangi sampai 25 titik hanya untuk mendengar. Dan alhamdulillah ternyata itu sangat efektif. Ya, Mas Lucky, kalau boleh saya tahu apakah ini sesuai dengan prediksi atau sebenarnya sudah diprediksikan akan mendapat angka setinggi ini? Saya melakukan survei dengan lembaga yang qualified, 3 kali survei, sebelum pendaftaran, setelah pendaftaran, dan akhir menjelang pencoblosan. Sebelum pendaftaran, survei pribadi saya secara personal, elektoralnya sekitar 55%. Lalu di tengah-tengah, setelah pendaftaran, 58%. Dan yang akhirnya, di menjelang akhir, sudah mencapai 63%. Dan ternyata pas hari pencoblosan masih ada silent majority yang memutuskan untuk memilih saya sampai 68%. Artinya saya tidak terlalu kaget, tapi saya tidak menyangka. Saya pikir tidak sefantastis ini, tapi ternyata alhamdulillah usaha tim kami dengan strategi banyak mendengar daripada bicara itu ternyata diterima oleh masyarakat. Mas Lucky, kita tahan terlebih dahulu, nanti kita akan berbicara lagi karena di studio saat ini bersama saya sudah hadir juga salah satu public figure yang juga ikut pada Pilkada 2024, namun sebagai calon wakil bupati Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Abi Ramzi dari pasangan nomor urut 2. Selamat siang. Siang, Mas. Ramzi, terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Nah, ini kita lagi bahas public figure yang ikut Pilkada. Ramzi, ini kalau dari informasi yang kita peroleh ya Ramzi ini juga mengklaim dan berdasarkan dari quick count, ini unggul dari pasangan yang lain. Gimana nih tanggapannya? Ya, pertama bukan mengklaim, ini memang udah verifikasi perhitungan di tingkat kecamatan. Kita sudah punya data yang lengkap. Makanya kemarin ketika pada saat
perhitungan quick count di hari H itu ya, sampai dengan malam akhirnya kita diminta untuk press con sama wartawan, kita press con sama calon bupati saya, Dr. Wahyu bersama tim, ada Gerindra, Nasdem dan lain-lain. Kita hanya menyampaikan kita sudah masuk data real account. Nah, sekarang tuh sudah ada situs yang sudah ada langsung bukti C1-nya. Dan alhamdulillah saya sampaikan kepada seluruh tim yang sudah bekerja semaksimal mungkin, koalisi partai dan lain-lain relawan yang sudah menjaga perhitungan di kecamatan dan alhamdulillah berjalan lancar, angkanya sesuai. Ramzi, ini ada juga paslon lain di kontestasi yang Ramzi ikuti, ini juga mengklaim kemenangan nih. Ini gimana nih untuk menghindari polarisasi di kalangan masyarakat? Mungkin ada yang akan dilakukan oleh Ramzi sendiri? Ya nggak apa-apa, semua paslon mempunyai hak yang sama untuk mengklaim kemenangan. Cuman memang kita berdasarkan real count. Dan sampai hari ini tim memberikan laporan, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Perhitungan di tingkat kecamatan kita jagain semua. Dan datanya sama, dan kita tidak menggunakan quick count, kita menggunakan real count berdasarkan C1 yang ada di TPS. Oke, Ramzi, ini saya sebagai Gen Z ya, saya memainkan sosial media. Saya sempat beberapa ketemu nih video Ramzi di TikTok. Ramzi kemarin kalau tidak salah sempat viral tuh videonya menangis ketika menyampaikan pernyataan di depan publik. Tanggapannya terkait dengan video tersebut, Kadang gini, saya tuh pertama mungkin Kang Luki dan teman-teman yang lainnya pernah merasakan. Kita kan selalu mendapatkan diskriminatif dalam tanda kutip, artis mau ngapain gitu kan. Otomatis elektabilitasnya tanpa apapun udah setinggi gitu ya. Nah akhirnya kemarin saya pileg itu maju. Diminta Partai Nasdem untuk maju, akhirnya saya maju. Cuma memang rezekinya belum dapat. Saya tunggu itu ya, ini pasti Allah belum kasih, saya tunggu hikmahnya apa. Tapi ternyata setelah selesai pileg dan pilpres saya dihubungi oleh partai, Kang Ramzi standby untuk pilkada, ada beberapa tempat yang saya ditawarkan, akhirnya singkat cerita saya memilih Kabupaten Cianjur. Kemudian setelah mendaftar ke KPU, heboh itu semua. Cianjur, wih kedatangan artis paham apa tentang Cianjur, bukan warga Cianjur asli. Itu yang membuat saya semangat. Itu yang membuat Justru itu bukan menurunkan semangat, malah memacu. Betul. Ramzi. Karena Allah tidak memberikan kesempatan kita sebagai bayi untuk memilih di mana kita akan dilahirkan. Itu kan. Tapi kita diberikan kesempatan ketika akal kita sudah penuh, hati kita sudah mantap. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih tempat di mana untuk pengabdian kita. Cianjur yang saya pilih. Alhamdulillah. Respon masyarakat alhamdulillah luar biasa. Selain mereka memang senang, awal-awal mereka senang kehadiran saya sebagai public figure. Tapi alhamdulillah akhirnya bergeser. Mereka menaruh harapan besar sama Wahyu dan Ramzi. Dan alhamdulillah akhirnya angka membuktikan itu. Oke, ini kita masih terhubung ya dengan Mas Luki Hakim nih, Ramzi. Mas Luki, kira-kira terkait dengan rekan sesama public figure nih, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Ramzi. Sebagaimana kita ketahui ini Mas Luki Hakim ini kan lebih duluan terjun di dunia politik ya, Mas Luki. Mungkin bisa sedikit memberikan saran ataupun bimbingan ke Ramzi. Silakan. Mantap. Iya, pertama saya ucapkan selamat untuk Brother Ramzi. Terima kasih sudah mau mendedikasikan hidupnya, waktunya untuk kepentingan masyarakat. Dan saya tahu beliau ini orang baik. Saya sering ngobrol sama beliau bahwa ayo orang-orang baik ambil peran di politik. Kalau tidak diambil peran di politik, maka nanti diisi sama orang-orang jahat. Insya Allah, saya yakin beliau ini memang orang baik yang mau mendengar, Masya Allah. Jadi mungkin kalau boleh saya kasih masukan, tetap bahwa kita lebih banyak mendengar dan kita kumpulkan aspirasi-aspirasi itu, kita tuangkan dalam bahasa teknis nanti di lapangan supaya bisa dilakukan oleh SKPD. Karena saat ini mungkin Ramzi posisinya sebagai wakil itu memiliki fungsi pengawasan. Dan semoga tidak terjadi seperti yang di Indramayu sebelumnya. Mudah-mudahan tetap terjalin komunikasi yang baik. Semoga bupatinya juga tetap memerankan peran wakil. Karena secara undang-undang wakil itu tugas wakil adalah membantu bupati bila mana diberi tugas. Jadi kalau tidak diberi tugas, kadang-kadang wakil itu lebih sering gabut gitu. Tapi segabut-gabutnya saya tahu
Ramzi ini orang yang sangat baik, pasti tetap akan datang ke masyarakat melihat keluh kesahnya dan diperjuangkan. Dan insya Allah kita tidak hanya menjual popularitas, saya sama Ramzi tidak bicara popularitas, tapi kita juga punya niatan baik. Tentu kita punya kekurangan, dan kekurangan itu nanti bisa saling ditambal oleh bupatinya. Jadi saling melengkapi. Insya Allah positif, nanti Cianjur juga bisa menjadi kabupaten yang maju di tangan paslon. Ya, Ramzi, ini Mas Luki Hakim juga, beliau tadi kita bahas sesaat bahwa beliau ini real quick count, ini beliau di angka 68%, artinya telak. Tapi kita tentunya masih menunggu hasil keputusan resmi dari KPU pada tanggal 16 nanti. Tapi kalau Ramzi bisa menyampaikan sesuatu tanggapannya kepada Mas Luki Hakim, silakan. Oke, Kang, sekali lagi ya, selamat, alhamdulillah, memang sudah rezeki, sudah takdirnya ya, alhamdulillah. Ya memang kondisi masyarakat seperti ini, Mas. Ya. Saya tuh kurang apa, Wahyu Ramzi di Cianjur tuh habis dibully oleh sebagian masyarakat ya, yang memang sudah di-create untuk melakukan hal itu gitu ya. Dibully, difitnah, apa segala macam, sampai terakhir detik-detik terakhir ada isu sarai juga dimainkan oleh paslon lain. Tapi ternyata masyarakat kita, masya Allah, alhamdulillah sudah tidak mempan untuk hal-hal itunya. Enggak, mereka akhirnya menaruh harapan dan memang sesuai dengan keyakinan mereka. Kang Luki, sahabat saya, sudah membuktikan itu di Indramayu. Luar biasa, viral di mana-mana itu. Oke. Selamat Kang. Ya, terlepas dari prosesnya seperti apa, saya percaya takdir. Makanya tadi saya mengatakan ketika pileg kemarin Allah belum memberikan takdir kepada saya lagi tunggu apa hikmah di balik ini. Ternyata memang hikmahnya seperti yang saya rasakan. Oke, terkait dengan bulian juga ini saya ingin bahas nih, Ramzi. Kemarin kan sempat tuh Ramzi kampanye di Jalan Becek di kondisi yang tidak proper ya. Itu juga sempat mendapatkan bulian dari masyarakat. Iya. Kan saya tidak fitnah. Kondisi di salah satu kecamatan Cianjur memang seperti itu. Saya bikin video, saya tidak menyampaikan narasi seperti apa. Saya hanya menggunakan songnya, lagunya 17 Agustus, Hari Merdeka gitu ya. Ya seperti yang tadi saya katakan, kan masing-masing paslon mempunyai tim bayangan dan lain-lain untuk buzzer dalam tanda kutip. Kayak gitu. Akhirnya saya diserang, ya saya nggak fitnah sih, menceritakan dan menggambarkan kondisi yang ada. Oke, ini saya kembali ke Mas Luki Hakim. Ini kalian mencalonkan bukan di daerah domisilinya, benar? Bukan sebagai betul. warga. Saya domisilinya di Depok, tapi kalau saya memang kebetulan orang tua saya orang Indramayu. Iya, Mas Luki. Nah, ini tentunya banyak tanggapan dari masyarakat. Kemarin saya juga sempat berdiskusi bersama Pak Suswono terkait dengan bulian ini, di mana beliau itu mencalonkan di Jakarta, tapi beliau aslinya orang Jawa Barat. Nah, kalau Mas Luki Hakim terkait dengan tanggapan masyarakat, apa yang ingin disampaikan? Ya, kita menganut 4 pilar. Ada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Artinya selama kita memiliki ideologi Pancasila, kita patuh pada Undang-Undang Dasar 45, dan kita memahami Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan tapi tetap satu jua, dan ada NKRI. Dimanapun warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Saya bisa nyalon di Papua, orang Papua bisa nyalon di Sumatera, dan lain-lain. Artinya tidak ada aturan dilanggar, dan ini memang yang diperlukan adalah pengetahuan kearifan lokal. Jadi walaupun putra daerah sekalipun, tapi dia tidak mau turun mendengar masyarakat di sekeliling kiri kanannya, percuma. Bahkan ada salah satu bupati incumbent yang menggaung-gaungkan kehebatannya, dia sudah luar biasa berbuat ini itu. Ternyata 5 rumah dari sebelahnya, tetangga 5 rumah tidak mendapatkan perlakuan yang baik oleh pemerintah. Jadi buat apa kita bicara kearifan lokal kalau dia tidak peduli sama kearifan lokal? Jadi walaupun kita tidak tinggal di situ, yang penting kita peduli sama orang situ dan kita niat ini memajukan, kenapa tidak? Jadi itulah keindahan yang 4 pilar, salah satu adalah NKRI. Oke, Ramzi mungkin ada tanggapan? Sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama ketika proses perjalanan 3 bulan lebih masa kampanye. Sementara memang agak dilema. Sementara saya ketika turun ke lapangan, saya bertemu dengan anak-anak muda, saya semangatin mereka. Saya semangatin, ayo semangat, jangan patah semangat. Allah memberikan kesuksesan kepada kita, memberikan keberhasilan kepada kita bukan berdasarkan tempat tinggal. Bukan berdasarkan bagaimana kondisi orang tua kita. Ayo semangat, belajar, ikhtiar, minta redho, suatu saat akan berhasil. Saya selalu mengumpamakan Lesti Kejora.
Siapa yang pernah menyangka seorang Lesti dari daerah Kecamatan Cibinong, jalannya hancur di atas bukit, bisa seperti sekarang. Dan bisa berhasil menjadi diva dangdut yang membanggakan. Ya. Untuk skala Indonesia, bahkan Asia gitu ya. Nah, jadi ketika ada narasi-narasi seperti itu, ya sudah tidak seharusnya. Ayo anak-anak Gen Z, milenial dan segala macam, kalian mau bekerja di mana, mau berusaha di mana, silahkan. Artinya tidak kesempatan peduli, semua terbuka seluas-luasnya. Artinya tidak peduli latar belakang, tapi apa yang ingin kita lakukan untuk negeri ini ya. Itu kan kayak gitu stigma orang tua zaman dulu. Yes, benar. Ramzi, ini ada yang menarik kan di pilkada yang Ramzi ikuti. Ini saya ingin mengetahui nih kiat-kiat yang ingin dilakukan ke depannya. Mungkin sudah ada koordinasi dengan Mas Wahyu ya. Terkait dengan ini kan saling klaim ya kemenangannya. Di real quick count ini cukup tipis. Nggak bisa, kalau dibilang saling mengklaim tidak bisa. Kita pakai real count. Ini datanya sudah ada. Dan saksi-saksi mereka yang juga akan dilakukan untuk menghindari konflik di masyarakat itu apa? Enggak dong, enggak. Alhamdulillah. Sekali lagi saya sampaikan, saya turut apresiasi kepada seluruh tim, relawan, partai, dan lain-lain. Yang memang langsung pada saat tanggal 27 malam kita bikin tim inti untuk penjagaan di kecamatan, nanti juga di kabupaten. Dan alhamdulillah keluarga besar TNI dan Polri juga secara profesional mengamankan proses, bukan mengamankan buat kita tidak, tapi mengamankan proses perhitungan di kecamatan. Dan di setiap kecamatan kan ada saksi 01, 02, 03. Semua sudah jelas, angkanya ini semua sudah jelas. Baik. Dan kita tidak pakai, bukan balik lagi mundur ke quick count. Quick count itu kan hanya sampel beberapa TPS kita 4.000. C1 ya? Yes, oke. Baik. Kemudian saya ingin beralih ke Mas Luki Hakim kembali. Ini kita banyak sekali hal menarik yang akan kita bahas, tapi Mas Luki Hakim mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya terkait dengan topik kita hari ini, singkat saja. Ya, terima kasih. Saya melihat bahwa pilkada ini memang isu kearifan lokal, isu pembelaan terhadap paslon itu besar sekali kadang-kadang. Jadi tim sukses di bawah itu bisa bukan cuma hangat tapi sampai panas. Dan setelah kita melihat perhitungan sampai tingkat kecamatan, saya rasa sudah waktunya untuk para kandidat untuk bisa saling berkomunikasi untuk menyejukkan suhu politik di bawah. Jadi jangan sampai kitanya tenang-tenang, kitanya bersahabat dengan paslon lain, tapi di bawah masih pada panas. Mungkin mudah-mudahan kita sudah mulai membuka pintu rekonsiliasi dan komunikasi. Saya sempat melakukan kunjungan kepada pihak-pihak yang paslon lain, sudah saya datangi, saya meminta maaf. Mungkin kata-kata saya salah, saya saling membuka komunikasi sehingga ketika itu tercapture, tertangkap gambar dan tersebar ke bawah, yang di bawah pun ikut adem, supaya anak bangsa, kita sama-sama anak bangsa tidak terpecah belah dan tidak terus gontok-gontokan. Dan insya Allah yang perhitungan yang benar itu akan tetap berjalan karena sedang berproses di KPU dan itu bisa dipantau seperti yang tadi Ramzi katakan bahwa perhitungan di tingkat kecamatan pun sudah ada. Jadi sebenarnya sudah terlihat kok yang unggul angkanya berapa itu sudah terlihat. Oke, baik. Kesempatan yang sama saya berikan ke Ramzi, mungkin closing statement-nya singkat saja terkait dengan topik kita hari ini. Ya, alhamdulillah pileg, pilpres, pilkada yang dilakukan serentak, ini pesta demokrasi, ini pestanya rakyat. Rakyat diberikan kesempatan untuk memilih yang menurut, jangan kita memberikan saran, saya sampaikan ke tim, untuk memberikan saran untuk memilih 02 silahkan, tapi jangan pernah memaksa, mengintimidasi apalagi mengancam, nggak boleh. Itu hati nurani kita sebagai masyarakat. Saya juga nggak mau diancam untuk memilih seseorang, gitu ya. Dan alhamdulillah sudah terjadi dan sudah terlihat angkanya semua. Dan ini ada hal yang menarik yang tadi saya lupa sampaikan. Beberapa hari ini setelah pencoblosan, baru kemarin juga Dr. Wahyu, Bupati saya insya Allah, sudah menerima kunjungan dari partai-partai pendukung paslon yang lain untuk mengucapkan selamat, gitu kan. Jadi ada beberapa anggota DPRD dari partai pendukung paslon lain sudah ke Wahyu untuk memberikan selamat, termasuk paslon yang lain 03 sudah mengucapkan selamat juga. Sebagai bukti nyata positivitasnya itu sudah selesai. Bismillah kita kerja berikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat
Kabupaten Cianjur jika memang kita sayang kepada mereka. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Luki Hakim sudah bergabung dan di studio sudah ada Aramzi yang menyempatkan waktunya hadir langsung ke studio Garuda TV. Kita harapkan semoga di kepemimpinan berikutnya ini rekan-rekan semuanya dapat memimpin daerahnya masing-masing dengan baik dan sukses. Terima kasih Mas Luki Hakim dan Aramzi.